Aku panggil tukang bongkar kantor Arjuna yang sudah meninggal 3 bulan lalu. Mereka berhenti kerja, wajah pucat, tunjuk celah di belakang lemari kayu jati. Kotak logam itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Tukang renovasi mundur, tangannya gemetar. Aku lirik ke dalam. Foto-foto. Puluhan foto seorang wanita dengan rambut panjang terurai, senyumnya lembut, pegang tangan anak perempuan kecil berseragam TK. Di belakang mereka, taman bermain, pantai, restoran keluarga. Mereka terlihat bahagia. Aku angkat satu foto. Punggung tanganku dingin. Di sudut bawah, tulisan tangan Arjuna. Sekar ultah kelima. Kiara bilang dia mirip aku. Dadaku sesak. Aku buka amplop coklat di bawah tumpukan foto. Surat cinta, bertahun-tahun, dengan tulisan tangan yang sama. Tanggal paling lama, 2016. Setahun setelah pernikahan kami. Sayang, maaf aku tidak bisa datang hari ini. Maheswari ada acara keluarga. Aku kirim uang lewat rekening seperti biasa. Uang? Aku bongkar lebih dalam. Bukti transfer. Ratusan juta rupiah. Setiap bulan. Selama 8 tahun. Nama penerima, Kiara Sasmitha. Tanganku bergetar memegang kertas-kertas itu. 10 tahun kami menikah. 10 tahun aku percaya Arjuna pulang telat karena lembur. Karena proyek klien. Karena macet. Ternyata dia pulang ke rumah lain. Aku duduk terduduk di lantai berdebu. Tukang renovasi cuma berdiri canggung di sudut ruangan. Tidak tahu harus bilang apa. Aku buka surat terakhir. Tanggalnya 2 minggu sebelum Arjuna meninggal. Kiara, aku janji bulan depan kita jalan-jalan lagi bertiga. Sekar pasti senang. Bertiga. Keluarga kecil. Dan aku cuma istri sah yang tidak tahu apa-apa. Aku tatap foto terakhir. Sekar, anak itu, tersenyum lebar. Gigi depannya ompong. Matanya. Ya Tuhan. Matanya persis seperti Arjuna. Aku genggam foto itu erat-erat sampai ujungnya kusut. Arjuna sudah mati 3 bulan lalu. Kecelakaan. Tiba-tiba. Aku bahkan belum selesai berduka. Dan sekarang ini, aku tadinya datang ke sini cuma mau tutup kantor. Bersihkan barang-barangnya. Lalu move on. Mulai hidup baru. Tapi sekarang aku terpaku di lantai ini dengan bukti bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Suamiku punya kehidupan lain. Dan yang lebih menakutkan, aku bahkan tidak tahu siapa wanita bernama Kiara Sasmitha ini. Aku keluarkan ponsel dari tas. Tanganku gemetar saat mengetik namanya di pencarian. Tidak ada. Tidak ada akun sosial media. Tidak ada jejak digital. Tapi ada nomor telepon. Ditulis tangan di balik salah satu amplop. Aku tatap nomor itu lama. Jantungku berdebar keras. Haruskah aku telepon? Haruskah aku tahu siapa dia sebenarnya? Atau, lebih baik aku bakar semua ini dan pura-pura tidak pernah menemukannya? Tapi aku sudah tahu. Dan sekarang aku tidak bisa berhenti. Aku pencet nomor itu. Nada sambung berbunyi. Sekali. 2 kali. Lalu seseorang angkat. Suara perempuan. Dingin. Pelan. Halo. Aku coba bicara. Tapi suaraku hilang. Dia tunggu sebentar. Lalu bicara lagi. Kali ini dengan nada yang membuatku merinding. Akhirnya istri sahnya telepon juga. Kamu tahu siapa aku? Suaraku keluar patah-patah. Tentu saja. Jawabnya datar. Maheswari. Istri sah Arjuna. Yang tidur di ranjang besar. Yang dapat cincin kawin. Yang dapat nama keluarga. Aku cengkeram ponsel erat-erat. Tapi yang dapat hatinya. Kiara tertawa kecil. Pahit. Bukan kamu. Aku berdiri. Kaki gemetar tapi aku paksa tetap tegak. Siapa kamu sebenarnya? Ibu dari Sekar. Jawabnya cepat. Anak Arjuna.
Anak kandungnya. Kami hidup bersama selama 8 tahun. Dia datang setiap Jumat malam. Kadang Minggu pagi. Sekar manggil dia, "Ayah." Kamu mau tahu lagi? Aku ingin teriak. Ingin lempar ponsel ini ke dinding. Tapi yang keluar cuma suara serak. Bohong. Bohong. Kiara terdiam sebentar. Arjuna punya tahi lalat di punggung kanan bawah. Dia suka kopi tanpa gula. Dia takut petir. Setiap hujan deras, dia peluk Sekar sambil tutup telinganya. Itu bohong juga. Aku terdiam. Semua itu benar. Semuanya. Aku. Suaraku hilang lagi. Kamu mau apa? Tanya Kiara. Kali ini lebih tajam. Mau marah-marah? Mau bilang aku perebut suami orang? Silakan. Tapi Arjuna sudah mati. Kamu telat. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Arjuna sudah mati. Aku tidak pernah bisa tanya kenapa. Tidak pernah bisa lihat matanya saat dia jawab. Tidak pernah bisa teriak, memaki, menampar, atau apapun yang seharusnya aku lakukan. Dia sudah pergi. Dan semua kemarahanku mengambang tanpa tujuan. Kenapa? Kenapa dia lakukan ini? Kiara diam lama. Kamu pikir aku tahu? Suaranya melembut sedikit. Atau mungkin lelah. Dia tidak pernah jelaskan. Dia cuma datang. Kasih uang. Main sama Sekar. Lalu pulang ke kamu. Begitu terus. 8 tahun. Aku gigit bibir keras-keras sampai terasa darah. Di mana kamu tinggal? Kiara tertawa lagi. Kali ini tanpa suara. Mau datang? Mau lihat rumah kecil tempat suamimu jadi ayah yang baik untuk anak orang lain? Kasih alamatnya. Hening. Jalan Melati nomor 12. Cipayung. Rumah kontrakan warna hijau. Aku catat dengan tangan gemetar. Aku datang besok. Terserah, jawab Kiara, lalu sambungannya putus. Aku berdiri sendirian di tengah kantor kosong ini. Debu beterbangan. Kotak logam masih tergeletak di lantai. Tukang renovasi sudah pergi. Mungkin tidak tahan dengan suasana. Aku tatap foto Sekar lagi. Gadis kecil itu tersenyum polos. Tidak tahu kalau keberadaannya menghancurkan orang lain. Tapi, apa salahnya? Dia cuma anak. Aku yang punya masalah dengan Arjuna. Aku yang punya masalah dengan Kiara. Bukan dia. Aku masukkan semua foto dan surat ke dalam tas. Besok aku akan ke sana. Aku akan lihat mata Kiara langsung. Aku akan lihat Sekar, anak yang buat suamiku hidup dalam 2 dunia. Dan aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena telepon tidak cukup. Kata-kata tidak cukup. Aku butuh lihat wajah mereka saat mereka bicara tentang Arjuna. Aku butuh tahu apakah mereka berduka seperti aku. Atau apakah mereka sudah lama tahu ini akan berakhir seperti ini. Aku keluar dari kantor tanpa menoleh lagi. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang mulai terbakar. Bukan hanya marah. Lebih dalam dari itu. Ini rasa dikhianati sampai ke tulang. Oleh orang yang aku pikir aku kenal seumur hidupku. Besok, aku akan hadapi semuanya. Apapun yang terjadi. Rumah kontrakan itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Cat hijau mengelupas. Pagar besi berkarat. Aku ketuk pintu 2 kali. Suara langkah kecil dari dalam. Pintu terbuka. Seorang anak perempuan berdiri di depanku. Rambut dikuncir 2, seragam SD biru putih. Matanya. Ya Tuhan. Mata Arjuna menatapku dari wajah anak itu. Siapa? Dek? Suara perempuan dari dalam. Sekar? Pasti dia Sekar. Mundur tanpa jawab. Takut. Aku masuk tanpa diundang. Dan di ruang tamu sempit itu, aku lihat Kiara. Duduk di kursi roda. Kakinya tertutup selimut tipis. Tangannya kurus. Wajahnya pucat, tapi masih cantik. Aku berhenti melangkah.
Jadi, ini kamu, ucapku pelan. Kiara mengangguk. Ini aku. Aku lirik ke Sekar yang berdiri di sudut ruangan, genggam boneka lusuh. Sekar, ke kamar dulu, kata Kiara lembut. Anak itu nurut, tapi sebelum pergi, dia lirik ke arahku sekali lagi. Penasaran. Takut. Pintu kamar tertutup. Aku duduk di kursi plastik tanpa diminta. Kursi roda. Aku tunjuk. Sejak kapan? Kiara tersenyum tipis. Pahit. 9 tahun. Sejak Arjuna tabrak aku dengan mobilnya. Dadaku seperti ditusuk. Apa? Malam itu hujan deras. Kiara bicara pelan, tatapannya kosong. Aku menyeberang jalan. Mobilnya ngebut. Rem blong. Aku terlempar. Tulang belakangku patah. Dokter bilang aku tidak akan bisa jalan lagi. Aku cengkeram tas di pangkuanku. Dan Sekar. Aku hamil 2 bulan saat itu, jawab Kiara. Suaranya datar, seperti sudah sering cerita ini. Arjuna bawa aku ke rumah sakit. Bayar semua biaya. Sekar lahir prematur tapi selamat. Aku lumpuh selamanya. Aku terdiam. Ini bukan selingkuhan. Ini kecelakaan. Dia tidak pernah cinta sama aku, lanjut Kiara. Dia cuma bertanggung jawab. Setiap bulan kasih uang. Datang seminggu sekali buat main sama Sekar. Itu saja. Tidak ada hubungan lain. Aku menutup mata. Jadi selama ini, Arjuna hidup dengan rasa bersalah yang begitu berat sampai dia harus sembunyikan semuanya dariku? Kenapa dia tidak bilang ke aku? Bisikku. Kiara tertawa. Getir. Karena dia pengecut. Kata itu menohok. Benar. Arjuna pengecut. Dia lebih pilih bohong daripada hadapi kenyataan. Dia tinggalkan sesuatu untukku, kata Kiara tiba-tiba. Dia buka laci meja di sampingnya, keluarkan sebuah buku kecil bersampul coklat. Diari. Aku kenal buku itu. Arjuna selalu bawa kemana-mana, tapi aku tidak pernah boleh baca. Kiara sodorkan padaku. Baca. Mungkin kamu butuh tahu apa yang ada di kepalanya selama ini. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku buka halaman pertama. Tulisan tangan Arjuna. Rapi tapi tergesa. 15 Maret 2016. Hari ini aku tabrak seorang perempuan. Namanya Kiara. Dia hamil. Aku hancurkan hidupnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Maheswari tidak boleh tahu. Dia baru saja kehilangan bayi kami. Kalau dia tahu aku kabur dari rumah sakit malam itu, kalau dia tahu aku lari karena tidak kuat lihat dia kesakitan, dia akan benci aku selamanya. Aku berhenti napas. Tanganku gemetar memegang halaman itu. Malam itu. Aku ingat malam itu. Aku keguguran anak pertama kami. Darah di mana-mana. Arjuna bilang dia ke apotek beli obat. Dia tidak pernah kembali sampai pagi. Ternyata, dia kabur. Dan saat kabur, dia tabrak Kiara. Aku baca terus, halaman demi halaman, sambil air mataku jatuh tanpa henti. Setiap kalimat menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Arjuna menulis semuanya. Rasa bersalahnya, ketakutannya, kepengecutannya. Dan di halaman terakhir, tanggal 2 minggu sebelum dia meninggal. Aku lelah bohong. Tapi aku lebih takut kehilangan Maheswari. Kiara dan Sekar adalah dosaku. Tapi Maheswari, dia satu-satunya yang aku cintai. Aku harap suatu hari dia bisa maafkan aku. Meski aku tahu aku tidak pantas. Aku tutup buku itu perlahan. Tanganku masih gemetar. Kiara menatapku diam. Sekarang kamu tahu, katanya pelan. Aku angkat wajah. Air mata masih mengalir. Kenapa kamu kasih ini ke aku? Karena aku tidak butuh lagi, jawab Kiara. Aku sudah tahu siapa Arjuna. Tapi kamu baru tahu sekarang. Aku berdiri, kaki terasa berat. Tapi sebelum aku keluar,
Aku dengar suara Kiara lagi. Maheswari. Aku berhenti. Transfer bulanan dari Arjuna sudah berhenti sejak dia meninggal. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak balik. Tapi aku dengar. Dan di dalam tas, aku masih pegang diari itu erat-erat. Seperti genggam sisa-sisa suamiku yang tidak pernah benar-benar aku kenal. Aku sampai rumah saat matahari sudah tenggelam. Pintu kubanting keras. Tas jatuh ke lantai. Diari Arjuna masih kugenggam. Aku duduk di sofa, tempat kami dulu nonton film bareng, tertawa bareng, mimpi bareng. Sekarang cuma tinggal aku. Aku buka diari lagi. Halaman yang belum selesai kubaca. 20 Februari 2016. Maheswari keguguran malam ini. Darah di mana-mana. Dia teriak kesakitan. Aku tidak kuat. Aku bilang mau ke apotek. Tapi aku tidak pergi ke apotek. Aku masuk mobil. Aku ngebut tanpa tujuan. Aku cuma pengen kabur. Aku pengecut. Aku tidak bisa jadi suami yang dia butuhkan. Tanganku kaku. Malam itu. Malam paling gelap dalam hidupku. Aku kehilangan bayiku. Dan Arjuna. Arjuna kabur. Aku pikir dia pergi cari obat. Aku tunggu dia sampai pagi dengan perut kosong dan hati hancur. Dia pulang dengan baju basah kuyup, wajah pucat, mata merah. Aku pikir dia menangis karenaku. Ternyata dia menangis karena dia baru saja tabrak seseorang. Aku balik halaman. 21 Februari 2016. Aku kembali ke rumah sakit pagi ini. Kiara masih koma. Dokter bilang tulang belakangnya patah. Dia hamil 2 bulan. Bayinya mungkin selamat. Tapi dia mungkin tidak akan bisa jalan lagi. Ini salahku. Semua ini salahku. Maheswari tidak boleh tahu. Tidak boleh. Aku lempar buku itu ke meja. Keras. Jadi sementara aku terbaring di rumah sakit, sendirian, kehilangan anak kami, Arjuna sibuk urus perempuan lain yang dia tabrak. Dia pilih tanggung jawab pada orang asing daripada temani aku. Aku berdiri. Jalan bolak-balik. Napas sesak. Tapi aku paksa diri baca lagi. 10 Maret 2016. Kiara sadar hari ini. Dia menangis. Dia tanya apakah bayinya baik-baik saja. Aku bilang iya. Dia tanya apakah dia bisa jalan lagi. Aku tidak bisa jawab. Aku cuma bisa minta maaf. Berkali-kali. Sampai suaraku hilang. Aku tutup mata. Bayangkan Kiara, seorang perempuan yang baru tahu dia lumpuh selamanya, tapi masih khawatir tentang bayinya. Bayangkan Sekar, bayi yang lahir dari kecelakaan, dari dosa orang lain. Mereka tidak salah apa-apa. Aku buka mata lagi. Baca halaman terakhir yang belum kubaca. 15 Oktober 2024. Sekar tanya kenapa aku tidak tinggal dengan mereka. Aku bilang karena pekerjaan. Dia tanya kenapa aku tidak bawa mereka pulang ke rumahku. Aku tidak bisa jawab. Kiara lihat aku dengan tatapan kosong. Dia tahu. Dia selalu tahu. Aku bukan suami dia. Aku bukan ayah Sekar. Aku cuma orang yang hancurkan hidup mereka. Lalu coba perbaiki dengan uang. Aku menyedihkan. Aku jatuh terduduk di lantai. Arjuna bukan monster. Dia bukan pria yang jatuh cinta dengan perempuan lain. Dia cuma manusia lemah yang tidak tahu cara bertanggung jawab dengan benar. Dia kabur dari rasa sakitku. Lalu ciptakan penderitaan baru untuk Kiara. Dan sembunyikan semuanya sampai dia mati. Aku peluk lutut, kepala tertunduk. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak bisa kuhilangkan. Sekar, anak itu. Dia tidak minta dilahirkan. Dia tidak minta ayahnya jadi pengecut. Dia tidak minta ibunya lumpuh. Apa hakku untuk membenci dia? Apa hakku untuk biarkan dia hidup tanpa masa depan hanya karena aku sakit hati? Aku angkat wajah. Lirik ke foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Arjuna tersenyum lebar.
Aku di sampingnya. Bahagia. Tapi sekarang aku tahu. Di balik senyum itu, dia menyimpan rahasia yang begitu berat sampai hancurkan semua orang. Aku berdiri pelan. Ambil ponsel dari tas. Buka galeri. Foto-foto Sekar yang kufoto diam-diam tadi siang masih tersimpan. Mata Arjuna menatapku dari wajah anak itu. Aku tekan tombol hapus. Tapi jari tidak bergerak. Aku tidak bisa. Karena aku tahu, menghapus foto tidak akan menghapus kenyataan. Sekar ada. Kiara ada. Dan aku harus pilih. Apakah aku akan hidup dengan kebencian, atau aku akan coba mengerti bahwa semua orang di sini, termasuk aku, adalah korban dari satu malam di mana Arjuna memilih lari? Aku tutup galeri. Tapi aku tidak hapus fotonya. Belum. Karena masih ada satu hal yang harus kulakukan. Aku harus buka kotak logam lagi. Masih ada satu amplop yang belum kubuka. Amplop tebal, disegel rapat, dengan tulisan tangan Arjuna. Untuk Maheswari. Buka hanya jika aku sudah tidak ada. Tanganku gemetar meraih amplop itu dari dalam tas. Ini dia. Surat terakhir Arjuna untukku. Dan aku takut, sangat takut, tentang apa yang akan kutemukan di dalamnya. Aku robek amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, selembar surat lipat rapi, dan sebuah dokumen resmi dengan stempel notaris. Aku buka suratnya dulu. Tulisan tangan Arjuna, lebih berantakan dari biasanya. Maheswari, jika kamu baca ini, berarti aku sudah pergi. Dan kamu pasti sudah tahu tentang Kiara dan Sekar. Aku minta maaf. Aku tahu kata itu tidak cukup. Tapi itu satu-satunya yang bisa aku berikan sekarang. Kiara dan Sekar adalah tanggung jawabku, bukan cintaku. Aku tidak pernah cinta dia. Aku hanya tidak bisa lepas dari rasa bersalah yang menghancurkanku setiap hari. Tapi kamu, Maheswari, kamu satu-satunya yang pernah benar-benar aku cintai. Kamu satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Aku tahu aku tidak pantas minta apapun lagi. Tapi jika kamu masih punya sedikit rasa kasihan, jaga Sekar. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Maafkan aku, Arjuna. Aku lipat surat itu perlahan. Lalu buka dokumen di bawahnya. Polis asuransi. Atas namaku. Nilai pertanggungan, 2 miliar rupiah. Tapi di halaman kedua, ada klausul tambahan yang ditulis tangan oleh Arjuna, disahkan notaris. Sebesar 60% dari dana asuransi ini wajib dialokasikan untuk biaya hidup dan pendidikan Sekar Sasmitha, hingga ia berusia 21 tahun atau lulus sarjana, mana yang lebih dulu tercapai. Aku terdiam. Jadi bahkan setelah mati, Arjuna masih mengatur hidupku? Bahkan setelah pergi, dia masih memaksaku tanggung jawab yang seharusnya jadi miliknya? Aku tertawa, pahit, tanpa suara. Tapi tawa itu berhenti ketika aku ingat wajah Sekar. Mata itu. Mata Arjuna yang menatapku dengan bingung dan takut. Aku tutup dokumen itu. Lalu tatap langit-langit rumah kosong ini. Kamu benar-benar pengecut, Arjuna, bisikku pelan. Sampai akhir. Tapi, apakah aku lebih baik darinya? Apakah aku bisa biarkan anak tidak berdosa itu kehilangan masa depan hanya karena aku sakit hati? Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Halo. Bu Maheswari? Suara Sekar. Kecil. Gemetar. Aku duduk tegak. Sekar. Ibu. Ibu Kiara bilang besok kami harus pindah dari rumah ini. Suaranya terputus-putus. Kami tidak punya uang bayar kontrakan lagi. Ibu bilang aku harus berhenti sekolah dulu. Sampai dia dapat uang lagi. Napas anak itu tersengal. Seperti menahan tangis. Aku tidak minta maaf karena aku lahir. Katanya pelan. Tapi aku minta maaf karena ibu jadi susah gara-gara aku. Dadaku sesak. Sekar. Ibu Kiara bilang, Bu Maheswari pasti benci kami. Dan aku mengerti.
Aku juga akan benci kalau jadi ibu. Tapi tolong. Suaranya pecah. Jangan benci Sekar. Sekar tidak tahu apa-apa. Sekar cuma ingin sekolah. Sekar cuma ingin ibu Kiara tidak nangis terus. Aku tutup mata. Air mataku jatuh tanpa izin. Anak itu menangis di seberang sana. Tangis yang ditahan supaya ibunya tidak dengar. Tangis seorang anak yang merasa jadi beban. Sekar, ucapku pelan. Kamu tidak salah apa-apa. Dia terdiam. Kamu dengar? Kamu tidak salah apa-apa. Sekar terisak. Kali ini lebih keras. Besok ibu datang lagi ke rumah kalian, kataku. Dan kita bicara baik-baik. Oke. Tapi, uang kontrakan. Biar ibu urus. Kamu tidur dulu. Jangan mikirin apa-apa. Hening sebentar. Lalu Sekar berbisik pelan. Terima kasih, Bu. Sambungan terputus. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ponsel masih kugenggam. Dokumen asuransi tergeletak di meja. Dan aku tahu, malam ini, aku harus buat keputusan yang akan ubah segalanya. Apakah aku akan ikuti permintaan terakhir Arjuna dan jaga Sekar? Atau apakah aku akan lepas semua ini dan mulai hidup baru, tanpa beban masa lalu? Tapi saat aku bayangkan wajah Sekar, anak yang tidak minta dilahirkan, tidak minta ayahnya jadi pengecut, tidak minta ibunya lumpuh, aku tahu jawabannya. Aku berdiri, ambil dokumen itu, dan buat keputusan yang mungkin akan kusesali. Atau mungkin, yang akan bebaskan aku dari semua kebencian ini. Besok, aku akan kembali ke rumah mereka. Dan kali ini, aku akan bawa sesuatu yang akan ubah hidup Sekar selamanya. Pagi itu aku bangun sebelum matahari terbit. Tidak tidur semalaman. Aku siapkan semua dokumen, polis asuransi, formulir transfer sekolah, rekening baru atas nama Sekar. Dan satu hal lagi. Kotak kecil berisi gelang emas. Hadiah anniversary pertama dari Arjuna. Satu-satunya perhiasan yang tidak pernah kulepas. Sampai tadi malam. Aku masukkan semuanya ke tas. Lalu berangkat ke Cipayung. Sampai di depan rumah kontrakan, aku lihat kardus-kardus bertumpuk di teras. Mereka sudah mulai packing. Aku ketuk pintu. Kiara yang buka. Wajahnya pucat. Mata bengkak. Maheswari. Suaranya parau. Aku masuk tanpa bicara. Sekar duduk di lantai, lipat baju-baju lusuh ke dalam kardus kecil. Dia lirik ke arahku, matanya merah. Aku duduk di lantai, sejajar dengannya. Sekar, panggilku pelan. Anak itu berhenti melipat. Aku keluarkan kotak kecil dari tas. Buka pelan. Gelang emas itu berkilau di bawah cahaya pagi. Ini milik ayahmu, kataku. Dia kasih ke aku waktu kami menikah. Dia bilang ini untuk orang yang paling dia sayangi. Sekar menatap gelang itu, bingung. Sekarang aku kasih ke kamu, lanjutku. Karena kamu juga anak dia. Mata Sekar melebar. Kiara menutup mulut, menahan tangis. Tapi kenapa? Bisik Sekar. Karena kamu tidak salah apa-apa. Jawabku. Suaraku hampir putus. Dan aku tidak mau kamu kehilangan masa depan hanya karena orang dewasa di sekitarmu membuat kesalahan. Aku ambil tangan kecil Sekar. Pasangkan gelang itu di pergelangan tangannya. Terlalu besar. Tapi dia genggam erat. Seolah takut lepas. Ibu. Bisiknya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tidak usah bilang apa-apa. Aku usap kepalanya pelan. Yang penting kamu sekolah lagi. Dan kamu bahagia. Sekar memelukku tiba-tiba. Erat sekali. Tubuh kecilnya gemetar. Aku diam sebentar. Lalu balas peluk dia. Dan untuk pertama kalinya sejak Arjuna meninggal, aku merasa ringan. Bukan karena aku memaafkan dia. Tapi karena aku memilih untuk tidak membawa kebencian itu lebih jauh lagi. Kiara menangis tanpa suara di kursi rodanya. Aku lepas pelukan Sekar.
lalu berdiri menghadap Kiara. Ini, aku sodorkan amplop berisi dokumen. Dokumen transfer sekolah Sekar. Dan ini, aku keluarkan buku tabungan baru, rekening untuk biaya hidup kalian. Setiap bulan akan ada transfer otomatis sampai Sekar lulus kuliah. Kiara menatapku, tidak percaya. Kenapa? Karena Arjuna minta, jawabku jujur. Dan karena aku tidak mau jadi orang yang biarkan anak tidak berdosa kehilangan hidupnya. Kiara ambil tanganku, genggam erat. Maheswari, aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih. Tidak usah. Aku lepas genggamannya pelan. Ini bukan untuk kamu. Ini untuk Sekar. Dan untuk aku sendiri, supaya aku bisa tidur nyenyak tanpa merasa jadi monster. Aku ambil tas, bersiap pergi. Tapi Sekar panggil namaku. Bu Maheswari. Aku berhenti di pintu. Sekar berlari kecil, bawa sesuatu. Foto lusuh. Arjuna sedang gendong Sekar kecil. Ibu simpan ini, kata Sekar. Supaya ibu ingat. Ayah itu juga pernah bahagia. Meski cuma sebentar. Aku terima foto itu dengan tangan gemetar. Arjuna tersenyum di foto itu. Senyum yang tidak pernah kulihat di rumah kami. Senyum tanpa beban. Tanpa rasa bersalah. Meski hanya ilusi. Terima kasih, Sekar. Bisikku. Aku keluar dari rumah itu. Untuk terakhir kalinya. Angin pagi menyapu wajahku yang basah. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata lega. Karena aku memilih jalan yang sulit. Tapi benar. Karena aku tidak membiarkan kebencian mengubahku jadi orang yang sama pengecut seperti Arjuna. Aku naik mobil. Letakkan foto Arjuna dan Sekar di dashboard. Tatap foto itu sebentar. Aku tidak tahu apakah aku sudah memaafkan kamu, Arjuna. Bisikku. Tapi aku sudah lepaskan kamu. Dan aku harap, dimanapun kamu sekarang, kamu akhirnya menemukan ketenangan yang tidak pernah kamu punya saat hidup. Aku nyalakan mesin. Dan saat mobil melaju meninggalkan Cipayung, aku tidak menoleh lagi. Karena masa lalu sudah selesai. Yang tersisa sekarang hanya masa depan. Untukku, untuk Sekar, untuk Kiara. Masa depan yang mungkin tidak sempurna. Tapi setidaknya, jujur. Dan itu sudah cukup. 3 bulan kemudian, aku terima pesan dari nomor tidak dikenal. Foto. Sekar, pakai seragam putih biru, berdiri di depan gerbang sekolah baru. Senyumnya lebar. Gelang emas di pergelangan tangannya berkilau. Di bawah foto, ada pesan singkat dari Kiara. Sekar hari ini masuk sekolah lagi. Dia senang sekali. Terima kasih, Bu Maheswari. Kami tidak akan pernah lupa kebaikan ibu. Aku tatap foto itu lama. Lalu simpan ke album khusus di ponselku. Album yang kuberi nama, Babak Baru. Aku tidak balas pesan itu. Karena aku tidak butuh ucapan terima kasih. Yang aku butuh hanya tahu bahwa keputusanku 3 bulan lalu tidak sia-sia. Aku keluar dari mobil. Berdiri di depan kantor Arjuna yang sudah selesai direnovasi. Ruangan kosong. Cat baru. Tidak ada lagi dinding palsu. Tidak ada lagi kotak rahasia. Semuanya sudah bersih. Tukang renovasi serahkan kunci padaku. Sudah selesai, Bu. Semua sudah kami rapikan. Aku terima kunci itu, dingin di telapak tangan. Terima kasih, ucapku pelan. Aku masuk sendirian. Jejak kakiku bergema di lantai kayu baru. Tidak ada lagi bekas Arjuna di sini. Tidak ada foto. Tidak ada dokumen. Tidak ada jejak kehidupan ganda yang dia jalani. Hanya ruang kosong yang siap diisi dengan hal baru. Aku duduk di tengah ruangan. Tatap jendela besar menghadap jalan. Cahaya matahari masuk hangat. Aku buka tas. Keluarkan diari Arjuna yang sudah kubaca ratusan kali. Halaman-halamannya sudah kusut. Beberapa ternoda air mata. Aku buka halaman terakhir sekali lagi. Maafkan aku, Maheswari.
Aku tahu aku tidak pantas. Tapi tolong, jangan benci dirimu sendiri karena kesalahanku. Aku tutup diari itu perlahan. Lalu masukkan ke dalam kotak kardus kecil bersama foto-foto lama, surat-surat, dan semua barang Arjuna yang tersisa. Aku segel kotak itu rapat. Tulis di atasnya. Arjuna. 1987-2024. Aku tidak akan buang kotak ini. Tapi aku juga tidak akan buka lagi. Karena masa lalu boleh disimpan, tapi tidak boleh mengurung. Aku berdiri, bawa kotak itu ke sudut ruangan, letakkan di rak paling atas, jauh dari jangkauan. Lalu aku ambil spidol putih, tulis di dinding kosong depan jendela. Mulai dari sini. 3 kata sederhana, tapi punya arti lebih besar dari apapun. Aku keluar dari kantor, kunci pintu, dan berjalan ke mobil tanpa menoleh. Ponselku berdering. Ibuku. Maheswari, kamu di mana? Kami sudah tunggu di restoran. Aku tersenyum kecil. Aku sedang jalan, Bu. 5 menit sampai. Cepat ya. Kami mau rayakan ulang tahunmu. Sudah lama kita tidak makan bareng. Aku diam sebentar. Ulang tahunku. Hari ini. Aku sampai lupa. Iya, Bu. Aku datang sekarang. Aku nyalakan mesin, melaju pelan meninggalkan kantor Arjuna untuk terakhir kalinya. Di kaca spion, aku lihat refleksiku. Wajah yang sama. Tapi mataku berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang gelap di sana. Tidak ada lagi beban yang menarik ke bawah. Ada sesuatu yang baru. Bukan kebahagiaan. Belum. Tapi damai. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Aku sampai restoran, parkir mobil, turun dengan langkah ringan. Keluargaku sudah duduk menungguku. Senyum hangat di wajah mereka. Ibuku melambaikan tangan. Maheswari. Sini, sini. Aku duduk di antara mereka, merasa hangat untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tidak ada yang tanya tentang Arjuna. Tidak ada yang singgung masa lalu. Mereka cuma ada, di sini, sekarang, untukku. Dan itu lebih dari cukup. Saat lilin ulang tahun dinyalakan, ibuku bilang, tutup mata, buat permintaan. Aku tutup mata. Tapi tidak ada permintaan yang keluar. Karena aku sudah dapat apa yang kubutuhkan. Bukan kebahagiaan instan. Bukan jawaban untuk semua pertanyaan. Tapi, kekuatan untuk melanjutkan. Kekuatan untuk memilih jalan yang sulit tapi benar. Dan kekuatan untuk tahu bahwa memberi bukan berarti kalah. Tapi menang dengan cara yang lebih bermartabat. Aku tiup lilin. 1 hembusan. Semua orang bertepuk tangan. Dan saat aku buka mata, aku tahu satu hal pasti. Arjuna sudah pergi. Tapi aku masih di sini. Dan aku akan pastikan hidupku ke depan tidak ditentukan oleh kesalahan masa lalu, tapi oleh pilihan-pilihan yang kubuat hari ini, besok, dan seterusnya. Karena kadang kebenaran memang menghancurkan. Tapi dari reruntuhan itu, kita bisa pilih. Terkubur dalam kebencian. Atau bangkit. Dan bangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku sudah memilih.